Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdin Prayogo, NIM 21114180046 dari Program Studi Sastra Indonesia Konsentrasi Linguistik, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil rancangan penelitian etnolinguistik saya yang berjudul Leksikon dalam Tradisi Meron di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, kajian etnolinguistik. Nah, teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini pembahasan kita akan dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu landasan teori, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah metode penelitian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada kesempatan pertama ini kita akan membicarakan mengenai latar belakang dari topik penelitian yang saya lakukan, yaitu mengenai latar belakang. Bahasa adalah hasil ciptaan manusia yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan perasaan, pikiran dari seorang kepada orang lain. Dengan adanya bahasa inilah manusia dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa dalam hal ini mempunyai keterlibatan dalam semua aspek kebudayaan, karena kebudayaan tidak dapat terlepas dari adanya bahasa. Oleh karena itu, dengan mempelajari bahasa dari kelompok masyarakat tertentu, akan dapat pula dipelajari kebudayaan yang melatar belakangnya. Dalam hal ini adalah upacara tradisi Meron. Upacara tradisi Meron adalah salah satu ritual yang dilaksanakan setiap bulan Maulud. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat desa Sukolilo, Kabupaten Pati, yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara tradisi Meron ini sendiri mengandung leksikon-leksikon khas, mulai dari perhitungan pelaksanaannya, bagian-bagian saji hingga kegiatan yang dilakukan dalam upacara tradisi tersebut. Misalnya adalah kata aboge, ancak, ampiang, cucur, gunungan, jagoan, masjid, once, tirakatan, dan lain sebagainya. Kata dan makna yang muncul dapat mencerminkan dan menceritakan karakteristik cara hidup dan cara berpikir penuturnya, dan dapat memberikan petunjuk yang sangat bernilai dalam upaya memahami budaya penuturnya, menurut Wierzbicka tahun 1997. Kemudian, penelitian terhadap leksikon tradisi Meron ini dilakukan dengan alasan yang pertama adalah leksikon tradisi Meron masyarakat Sukolilo merujuk pada satuan-satuan lingual tertentu, berbentuk kata dasar maupun yang sudah mengalami proses morfologis. Alasan yang kedua yaitu leksikon-leksikon dalam tradisi Meron mempunyai arti yang khas, dan alasan yang ketiga yaitu leksikon tradisi Meron dapat mencerminkan dan menceritakan karakteristik cara hidup dan cara berpikir penuturnya, dan dapat memberikan petunjuk yang sangat bernilai dalam upaya memahami budaya masyarakat Sukolilo, Kabupaten Pati. Ya teman-teman, bisa dilihat gambar tersebut adalah tradisi Meron di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang mana memang ada semacam gunungan dan di sekitarnya dipenuhi oleh banyak orang, seperti itu ya. Oke, selanjutnya secara garis besar penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yang kemudian dijabarkan dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana bentuk leksikon dalam tradisi Meron di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana fungsi leksikon dalam tradisi Meron di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dan rumusan masalah yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana pengaruh leksikon terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Meron di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Adapun untuk tujuan penelitian yaitu menjelaskan bentuk leksikon dalam tradisi Meron di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Selanjutnya, menjelaskan fungsi leksikon dalam tradisi Meron di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh leksikon terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Meron di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke pembahasan kategori kedua yaitu landasan teori. Pada bagian landasan teori ini, pembahasan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah penelitian sebelumnya, yang kedua adalah kajian teori. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah penelitian sebelumnya. Peneliti berhasil menemukan beberapa rujukan
baik dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal nasional sebanyak 5 dan jurnal internasional sebanyak 3. Kan tetapi berikut ini akan saya jabarkan 3 jurnal yang sekiranya dapat menjadi acuan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian dari Edi Setianto tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul Leksikalisasi dan Fungsi Bagian-bagian Pohon Kelapa dalam Tinjauan Etnolinguistik. Dalam penelitian tersebut, Edi menemukan adanya penggunaan bahasa Jawa yang ditemukan pada banyak kata atau leksem yang berkenaan dengan pohon kelapa. Leksem sendiri secara garis besar dapat dipilah dalam 2 kelompok, yaitu 1. Yang menamai bagian-bagian pohon kelapa, dan 2. Menamai produk yang dihasilkan dari penggunaan bagian pohon kelapa. Penelitian yang kedua yaitu kajian etnolinguistik terhadap pakaian adat Waro Ponorogo yang dilakukan oleh Alik Sugianto pada tahun 2015. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa pakaian adat Waro, khususnya masyarakat Ponorogo, memiliki makna filosofis yang tinggi. Makna filosofis tersebut terungkap di balik simbol-simbol yang digunakan oleh Waro syarat akan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut adalah nilai religi, nilai budaya, nilai estetika, nilai sosial, dan nilai etika. Dan artikel internasional atau artikel yang terakhir yang dijadikan rujukan pada penelitian ini adalah Ethnolinguistics Identity Theory, a Social Psychological Approach to Language Maintenance, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Teori Identitas Etnolinguistik, pendekatan psikologis sosial untuk pemeliharaan bahasa, yang disusun oleh Howard Giles dan Patricia Johnson pada tahun 2017. Penelitian ini timbul akibat keresahan dengan teori yang awalnya dirumuskan untuk mengatasi masalah siapa dalam sebuah kelompok etnis menggunakan strategi bahasa apa, kapan, dan mengapa dalam antaretnis pertemuan. Oke, selanjutnya masih di bagian kedua, yaitu kajian teori. Yang pertama mengenai pengertian leksikon. Sesuai dengan tujuan yang diharapkan, kajian teori yang digunakan berkaitan dengan pengertian leksikon. Yang menurut Aitchison, leksikon diartikan sebagai perbendaharaan kata, yakni himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kemudian, dalam KBBI, leksikon diartikan sebagai kosakata, kamus yang sederhana, daftar istilah dalam suatu bidang disusun menurut abjad dan dilengkapi dengan keterangan, atau kekayaan kata yang dimiliki dari suatu bahasa. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bentuk leksikon bahasa Jawa. Dilihat dari segi bentuk, leksikon bahasa Jawa setidaknya dapat dibedakan menjadi 8 jenis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Leksikon Ngoko. Leksikon Ngoko merupakan dasar dari semua leksikon menurut Puja Sudarma tahun 1979. Hal itu berarti bahwa leksikon ini merupakan dasar pembentukan leksikon Madya, Krama Andap, dan Kromo Inggil. Selanjutnya ada leksikon Madya. Leksikon Madya adalah leksikon krama yang kadar kehalusannya rendah. Meskipun begitu, apabila dibandingkan dengan leksikon Ngoko, leksikon Madya tetap menunjukkan kadar kehalusan. Leksikon Madya sendiri berjumlah sekitar 54 kosakata. Selanjutnya ada leksikon Kromo. Leksikon Kromo merupakan bentuk halus dari leksikon Ngoko. Ini adalah menurut Purwadarminto tahun 1939, dan dia menyusun Kamus Balai Bahasa Yogyakarta pada tahun 2001. Mengemukakan bahwa leksikon Kromo merupakan leksikon penghormatan di dalam tingkat tutut berbahasa. Hal ini karena orang yang berbahasa halus pada mitra wicara belum tentu ia hormat kepada mitra wicaranya. Ada beberapa alasan orang menggunakan bahasa Kromo, yaitu belum mengenal mitra wicaranya, mengharapkan mitra wicara juga menggunakan bentuk krama, merasa segan pada mitra wicara, menghindari anggapan bahwa dirinya tidak tahu sopan santun. Selanjutnya adalah leksikon Kromo Inggil. Di dalam unggah-ungguh bahasa Jawa terdapat sejumlah leksikon untuk menghormati mitra wicara dengan jalan meninggikan mitra wicara. Leksikon ini disebut leksikon Kromo Inggil. Leksikon Kromo Inggil hanya dapat digunakan untuk orang lain, baik orang yang diajak bicara atau O2 maupun orang yang dibicarakan atau O3, tetapi tidak boleh digunakan untuk diri sendiri atau O1. Selanjutnya adalah leksikon Kromo Andap. Leksikon ini digunakan diri sendiri untuk menghormati mitra wicara dengan merendahkan diri sendiri dan tidak dapat dipakai untuk orang lain. Selanjutnya ada leksikon Kromo Netral. Leksikon ini tidak mempunyai padan leksikon lain dan tidak mengungkapkan makna kasar atau halus, sehingga leksikon ini dapat digunakan diri sendiri atau O1 dan untuk orang lain. Selanjutnya ada leksikon kasar. Leksikon kasar sendiri adalah leksikon yang mengungkapkan makna kasar.
Menurut Sudaryanto menyebut pada tahun 1999, leksikon kasar ini sebagai kata afektif. Jika dikaitkan dengan nilai kesatuan, leksikon kasar adalah leksikon yang tidak mencerminkan kesatuan. Selanjutnya adalah leksikon lain atau leksikon yang terakhir. Leksikon lain adalah leksikon yang pemakaiannya hanya terbatas pada ragam susastra atau literar. Leksikon ini ialah leksikon Kawi. Sampai saat ini, penutur bahasa Jawa sering mencampur adukan pengertian Kawi atau bahasa Jawa Kawi dengan bahasa Jawa kuno. Padahal terdapat beberapa perbedaan mendasar. Bahasa Jawa Kawi adalah bahasa Jawa kuno yang digunakan oleh pujangga atau rakawi dalam membuat serat atau babat, tembang atau geguritan. Contoh, ratri, rina, atmaja atau suta atau siwi, kalpika, arga, kartika. Sedangkan bahasa Jawa kuno ialah bahasa Jawa yang diduga dipakai masyarakat Jawa pada zaman Mataram Hindu sampai Singosari. Oke, kajian teori selanjutnya adalah saya akan mencoba memaparkan mengenai kondisi geografis dan demografis Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kecamatan Sukolilo sendiri merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati yang terletak di sebelah selatan Kota Pati dan sebagian wilayahnya terdiri atas deretan pegunungan Kendeng bagian utara. Jarak antara Kecamatan Sukolilo dan ibu kota kabupaten adalah 27 km arah barat daya ibu kota Kabupaten Pati. Adapun luas wilayah Kecamatan Sukolilo adalah 15.873,9 hektar, terdiri atas tanah sawah sebesar 7.294 hektar dan tanah bukan sawah adalah 8.619,9 hektar. Sedangkan kondisi demografisnya adalah jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada tahun 2015 tercatat sebanyak 88.362 jiwa, terdiri atas 43.472 laki-laki dan 44.930 perempuan. Selanjutnya adalah gambar umum tradisi Meron. Upacara tradisi Meron menjadi salah satu ritual yang dilaksanakan setiap bulan Maulud. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara tradisi Meron mengandung leksikon-leksikon khas mulai dari perhitungan pelaksanaannya, bagian-bagian disaji hingga kegiatan yang dilakukan dalam upacara tradisi tersebut. Seperti halnya kata aboge, anca, ampiang, cucur, gunungan, jagoan, masjid, once, tirakatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai beberapa istilah yang dalam serangkaian tradisi Meron. Adapun istilah-istilah ini sebenarnya sangatlah banyak, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 5 istilah dalam serangkaian tradisi Meron. Yang pertama adalah aboge. Aboge sendiri mempunyai artian sebuah sistem perhitungan kalender Jawa yang diawali oleh tahun alif setiap periode 8 tahun sekali. Dan setelah periode 8 tahun tersebut, maka nama tahun akan kembali ke tahun pertama, yaitu tahun alif. Nama aboge sendiri diambil dari alif yang merupakan tahun pertama yang jatuh pada hari Rebo dengan pasaran Wage. Istilah yang kedua yaitu ancak. Kata ancak secara leksikal mempunyai artian memburu atau maju menyerang. Hal ini menurut Prawiro Atmojo tahun 1981. Dalam tradisi Meron, ancak yang juga berasal dari bahasa Jawa ini mengacu pada suatu benda yaitu talam yang dibuat dari anyaman bambu. Untuk tempat sesaji dalam tradisi Meron terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama yang berisi 5 macam buah-buahan, ancak yang kedua berisi lauk pauk, dan ancak yang paling bawah yaitu berisi nasi ruruh. Yang ketiga adalah ampiang. Kata ampiang mempunyai arti panganan yang terbuat dari kacang dan gula merah. Namun dalam tradisi Meron, ampiang yang dimaksud merujuk pada makanan yang terbuat dari ketan dan lebih merujuk ke kue rengginang. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa ada perubahan arti total pada kata ampiang secara umum dengan arti ampiang yang terdapat dalam tradisi Meron. Selanjutnya adalah cucur, yaitu nama dari sebuah makanan tradisional yang terbuat dari tepung dan gula merah. Selain bermakna nama makanan, disebutkan pula bahwa cucur adalah nama lain dari burung kedasi. Selanjutnya adalah gunungan. Gunungan sendiri secara leksikal mempunyai 2 arti. Yang pertama diartikan sebagai teruan atau gambar gunung pada wayang, dan arti yang kedua makanan yang disusun menjulang menyerupai bentuk gunung dalam upacara selamatan yang dilakukan di istana. Mana kedua tersebut lebih mengarah pada arti gunungan dalam sesaji Meron, hanya saja mengalami perluasan arti di mana makanan sesaji tersebut penyebutannya tidak hanya dalam selamatan di istana. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung topik
pada rancangan penelitian etnolinguistik ini, yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan rancangan metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini, penulis bertindak sebagai instrumen utama dalam tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan karakteristik data yang diperoleh di lapangan. Objek dari penelitian ini terdiri dari objek formal dan objek material. Objek material di dalam penelitian ini adalah leksikon yang digunakan dalam tradisi meron masyarakat Sukolilo Kabupaten Pati. Sedangkan objek formalnya adalah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam leksikon tradisi meron masyarakat Sukolilo Kabupaten Pati. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tipe data. Tipe pertama adalah data primer. Sumber utama dari data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Metode wawancara atau interview ini sambalnya dengan metode cakap yang dikemukakan oleh Sudaryanto. Wawancara dalam penelitian leksikon tradisi meron ini dilakukan terhadap 3 informan. Data yang kedua berupa data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang berasal dari sumber tertulis seperti Kamus Bahasa Jawa, Bau Sastra Jawa Indonesia, Kamus Jawa Kuno Indonesia, serta dokumen tertulis dan gambar-gambar atau dokumentasi yang berhubungan dengan tradisi meron Sukolilo Kabupaten Pati. Selanjutnya, analis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Mills dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada reduksi data menggunakan leksikon tradisi meron yang dikumpul, dipilah, dan digolongkan berdasarkan kategorinya, yaitu leksikon yang termasuk dalam kategori bahan atau saji meron dan leksikon yang termasuk dalam kegiatan dalam tradisi meron. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini pemaparan dari rancangan penelitian etnolinguistik saya yang berjudul Leksikon dalam Tradisi Meron di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Tinjauan Etnolinguistik. Apabila ada salah-salah kata atau sesuatu yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon kiranya untuk dikoreksi. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.